Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awilahi, NPS 19010115. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Perancangan Mode Arsitektur Sistem Informasi di Perguruan Tinggi menggunakan TOGAF Arsitektur Development Metode. Studi kasusnya di Universitas Surya Kencana. Nama penulis Hasbu Naim Sadat, tahun 2021. Tujuan dari perancangan arsitektur sistem informasi ini adalah untuk menghasilkan sebuah keluaran berupa model perancangan arsitektur sistem informasi dan blueprint sistem informasi yang dapat dimakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi di Universitas Surya Kencana. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan pemodelan enterprise arsitektur Universitas Surya Kencana menggunakan TOGAF dan hasil sebagai berikut: preliminary framework dan principle hasil lingkungan enterprise. Organisasi berupa aktivitas utama dan aktivitas pendukung arsitektur, vision, definisi, visi dan misi, tujuan organisasi dan sasaran organisasi, unit organisasi dan kondisi arsitektur saat ini. Business arsitektur mendefinisikan arsitektur bisnis yang meliputi bisnis promosi, PMB pendidikan dan pengajaran, melepasan akademik, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, pengolahan alumni dan administrasi umum. Informasi sistem arsitektur meliputi arsitektur data, terdapat 35 entitas data dari 7 kandidat entitas, dan arsitektur aplikasi terdapat 36 aplikasi. Teknologi arsitektur mendefinisikan platform aplikasi dan arsitektur topologi. Dan hasil penelitiannya, dalam penelitian ini untuk mengetahui area fungsi sistem menggunakan value chain untuk dapat mengetahui aktivitas utama dan pendukung sistem di pengujian sistem, yaitu telah dapat memberikan layanan yang diperlukan sivitas akademik dan stakeholder secara memuaskan, andal dan terjangkau, menaikkan mutu pelayanan sesuai dengan misi pendidikan tinggi, telah dapat memberikan informasi yang akurat ke dalam luar entitas sistem, diakses oleh semua aktivitas akademik dan arsitektur perguruan tinggi dengan tingkat kebutuhan dan peran pengetahuan yang berbeda. Kelebihan penelitian adalah sistem yang digunakan dalam enterprise arsitektur ini menggunakan TOGAF ADM yang memiliki kemampuan menyatukan artefak-artefak yang memiliki standar yang berbeda-beda dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, komponen TOGAF memiliki serangkaian proses iteratif, mulai menyusun arsitektur, transisi, hingga mengolah proses realisasi arsitektur. TOGAF ADM yang terdiri dari fase A sampai fase F yang sangat pengaruh sistem dalam bekerja. Menggunakan untuk menguji proses pengolahan arsitektur sistem ini mungkin untuk membuat kinerja sistem informasi di Universitas Surya Kencana yang lebih sama sekali memiliki sistem informasi yang memadai sesuai dengan visinya, yang menantinya dapat memudah kegiatan updating data akademik. Kekurangan penelitian, kekurangannya adalah dalam menyelesaikan belum dapat sampai ke fase rekrutmen manajemen. Fokus dukungan yang diberikan belum terfokus pada komitmen level manajemen, dan dalam pengembangan sistem informasi di Universitas Surya Kencana masih lebih mengutamakan kekuatan kinerja sistem yang digunakan, dan dalam proses pengembangan belum bisa bertahap secara urut sesuai dengan implementasi yang telah disusun sebelumnya. Kesimpulannya, pada kasus ini dibuat menggunakan sistem TOGAF Arsitektur Development Method yang dalam disesuaikan perancangan dengan visi Universitas Surya Kencana yang memiliki fungsi utama promosi, penerimaan mahasiswa baru, pendidikan dan pengajaran, dan pelepasan akademik dan pengolahan alumni. Pemodelan arsitektur sistem informasi yang dibuat terdiri dari 35 entitas data dari 7 fungsi bisnis dan 30 aplikasi yang diuraikan dalam bentuk aliran informasi dengan akan fase E dan fase F yang masing-masing mengembangkan gap analisis antara sistem informasi yang ada saat ini dan kondisi yang akan datang. Terdapat 5 sistem informasi yang baru atau ADD dan 3 sistem informasi yang replace untuk fase E dan melakukan migration planning
akan informasi yang dipengaruhi aplikasi yang berupa front office system di point system, dan 28 merupakan back office system dengan urutan implementasi ya sistem promosi, manajemen keuangan, dan penerimaan mahasiswa baru. Terdefinisi 8 fungsional pendidikan dan pengajaran, sistem informasi bagian umum, dan menjamin sumber daya manusia untuk fase app. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membangun enterprise arsitektur pendidikan dibutuhkan metode yang bersifat generik, mampu menyatukan artefak-artefak yang memiliki standar yang berbeda-beda, mudah diimplementasikan, dan tidak rendah terhadap perubahan atau andai memiliki tolak ukur dan kontrak dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan IT governance. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang jurnal yang berjudul Perancangan Mode Arsitektur Sistem di Perguruan Tinggi menggunakan Toga Arsitektur Development Method atau ADM. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.